Sini kita masih melanjutkan sesi yang kemarin, ya masih kita eh, menggapai passive income dengan 10% gaji UMR, dan kita memfokuskan saat ini masih di bisnis asuransi, ya. Nah, eh, untuk network marketing kita mungkin besok ya kita lanjutkan. Mungkin agak maleman karena besok Sabtu ya. Kemudian untuk yang lainnya kita lihat sambil jalan aja ya, mungkin sambil ngobrol-ngobrol. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada suatu yang mau didiskusikan, silakan ya. Nanti tulis aja di kolom komentar, nanti secepatnya saya akan replay atau saya bales ya. Oke. Tapi sebelum itu saya mau info kepada teman-teman bahwa fokus daripada acara-acara saya saat ini adalah untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang bergaji berkisaran minimal UMR ya. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah punya gaji lebih, yang sudah statusnya baik, yang sudah memang di posisi yang nyaman, aman ya, anggap ini sebagai informasi, mungkin bisa disampaikan, diteruskan kepada rekan-rekan, saudara-saudaranya yang masih di level UMR ya. Kenapa saya pakai ataupun saya ambil di sesi UMR ini? Karena saya melihat ini adalah sebagian besar masyarakat Indonesia kita, pekerja-pekerja kita rata-rata ada di sana. Dan sebagian besar kejadian-kejadian yang selama ini ada itu adalah mereka menginginkan upah UMR-nya dinaikkan ya. Mereka ingin upah UMR-nya dinaikkan ya. Itu keinginan dari para pekerja dalam perjuangan para pengurus-pengurus dari serikat buruh ya. Nah, cuman masalahnya adalah dari sisi pengusaha tidak semudah itu untuk meningkatkan ataupun menaikkan upah UMR ya. Dan itu juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk menetapkan upah minimum rata-rata, upah minimum rata-rata baik di kota maupun di desa ya. Untuk mendapatkan angkanya itu penuh sebuah pertimbangan karena harus pertimbangkan dari sisi pengusahanya, juga dari sisi pegawai ataupun pekerjanya. Nah, kalau terus otot-ototan seperti ini, itu tidak akan capai satu kata sepakat, karena sudut pandang dari pekerja dan sudut pandang pengusaha itu beda ya. Maka itu kita membuat suatu acara seperti sekarang ini untuk memberikan alternatif masukan kepada teman-teman yang bergaji UMR. Ada loh ya, ada loh peluang yang bisa kita lakukan tanpa harus teriak-teriak menuntut UMR kita dinaikkan ya. Dan kita juga belajar bahwa kekuatan bersyukur itu luar biasa ya. Disyukuri aja dulu, kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Tapi tetap kita berjuang melakukan sesuatu, karena Tuhan sendiri tidak akan merubah nasib daripada kaum ataupun umatnya ataupun nasib kita kalau kita tidak berusaha ya. Semua kepercayaan dengan bahasanya masing-masing menyatakan seperti itu ya. Tidak ada usaha, tidak akan ada hasil. Hanya berdoa saja, rajin beribadah saja tidak cukup untuk bisa merubah situasi finansial kita ya. 9 dari pintu rezeki katanya adalah dari berdagang atau menjadi entrepreneur ya. Menjadi pegawai itu adalah bagian daripada keamanan finansial. Kenapa? Karena setiap bulan teman-teman bisa mendapatkan gaji ataupun upah di tanggal tertentu di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan suatu metode perencanaan keuangan. Kita menerima gaji UMR kita itu 100%. Misalnya kalau
Di Kediri UMR-nya 2,6 juta, berarti 2,6 juta diterima sebagai take home pay. Ya. Dan itu mungkin ada masih pengeluaran pajak, potongan itu nanti masing-masing perusahaan beda-beda ya. Pasti kurang lebih 2,5 juta dibawa pulang. Tapi kan tidak juga abdol atau tidak juga bagus kalau uang segitu itu masuk dan kemudian habis. Karena kita masih punya hari esok, kita masih punya masa depan yang harus kita persiapkan. Ya, apalagi saat ini kita sedang membicarakan atau topik kita lah di dunia asuransi ataupun proteksi. Kita dan mengenal 5 jenis resiko. Resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal muda, dan usia lanjut. Semua dari resiko ini kalau terjadi membutuhkan biaya. Kita nggak pengen ini terjadi. Kita semua pengennya panjang umur. Ya, setiap ulang tahun kan doa kita panjang umurnya ya, serta mulia gitu kan. Nah, kita mau yang dapatkan adalah risiko kelima, yaitu risiko usia lanjut. Usia lanjut adalah risiko karena kalau pada saat kita masuk ke usia lanjut yang ditandai dengan pensiun, kita tidak menyiapkan dana ataupun tidak memiliki finansial yang memadai, maka usia lanjut kita itu akan menjadi sebuah penderitaan untuk kita dan beban bagi orang lain. Utamanya mungkin anak-anak kita. Ya, jadi perlu sebuah perencanaan dari awal. Ya, teman-teman yang saat ini usianya mungkin masih di bawah 30 tahun, ya itu punya kesempatan lebih baik daripada kami yang sudah di atas 50 tahun. Ya. Karena kita tahu rata-rata kita hidup di dunia ini adalah 28.000 hari. 28.000 hari itu setara dengan 76,71 tahun. Atau 77 tahun. Kita bulatkan menjadi 80 tahun ya, dengan perbaikan gizi rata-rata semakin banyak yang bisa melewati angka 80 tahun. Kata kita anggap rata-rata 80 tahun. Ya. Nah, 80 tahun ini adalah masa kita hidup di dunia. Tapi masa produktif kita itu ada di usia 20 sampai 60. Usia 20 kita mulai masuk dunia kerja dan usia 60 rata-rata kita masuk dunia pensiunan. Sehingga 20 ke 60 adalah 40 tahun. 40 tahun adalah setengah dari 80 tahun. Artinya setengah dari 80 tahun ini atau setengah daripada hidup kita harus berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan support secara finansial untuk kehidupan kita yang ada di kuadran keempat di setelah 60 tahun. Ya, tapi di balik itu semua pada saat kita usia 80 sampai dengan 60, di dalam perjalanan ini kita berkeluarga dan kita berketurunan. Sehingga ada kewajiban kita juga untuk menopang kehidupan keturunan kita yang masih ada di kuadran 1, usia 0 sampai 20 tahun. Di mana usia 0 sampai 20 tahun adalah usia yang belum bekerja, belum berpenghasilan. Tapi mereka sudah memiliki pengeluaran sejak dari bahkan sebelum lahir ke dunia. Ya, pada saat baru mengandung, trimester, kemudian melahirkan, itu semua biaya. Ya, saat anak tersebut sudah lahir, kemudian masuk ke balita, mulai mengenal playgroup, masuk taman kanak-kanak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di usia sampai 20 baru mereka selesai. Selesai pun belum tentu langsung bekerja. Nah, pada saat mereka belum bekerja, belum berincome, kitalah sebagai orang tua yang harus mensupport mereka. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Ya, kita nggak bisa hidup los-losan opo jari sesuk gitu kan. Karena anak-anak kita tidak bisa opo jari sesuk gitu kan. Ya, saat mereka masuk ke dunia kerja, masih baru kerja, ya, baru mulai menghasilkan,
Kita mungkin hanya bisa mengurangi support kita ke mereka, tapi kita belum bisa berharap mereka mensupport kita. Ya, banyak sekarang ya dari sistem yang ada dan kepercayaan yang ada yang katakan banyak anak, banyak rezeki dan sebagainya, berharap pada saat pensiun anak-anak yang menopang mereka. Ya, bersyukur kalau anak tersebut benar-benar bisa memiliki tingkat kesuksesan yang luar biasa, yang bisa menyisihkan dana untuk orang tuanya seperti yang diharapkan orang tuanya. Tapi faktanya sebagian besar mereka yang masuk dan kedua mulai usia 20 sampai dengan usia 40 tahun pada saat masih baru merintis kerja, mulai menata hidup, mulai berpasangan ya, mau kemudian mulai menikah, punya anak, ini mereka punya biaya sendiri yang harus mereka tanggung sendiri. Dan ini belum bisa mereka untuk menyisihkan untuk orang tua mereka. Ya. Nah, pada saat mereka masuk ke kuadran ketiga, Anda masuk ke kuadran keempat, mungkin mereka bisa menyisihkan untuk membantu pada saat pensiun Anda. Tapi pastinya apabila Anda tidak menyiapkan masa pensiun Anda dengan baik, pada saat itu Anda tidak akan mampu untuk hidup dengan standar hidup sama dengan saat Anda belum pensiun. Ya, anggap Anda saat masih kerja, Anda berpenghasilan anggap 10 juta per bulan. Ya kan? Pengeluaran Anda itu mungkin 5 juta per bulan. Ya, sehingga Anda menyisihkan 5 juta per bulan. Ya kan? Nah, anggap itu itu rutin Anda menabung 5 juta per bulan selama Anda bekerja sampai dengan Anda pensiun. Ya. Nah, kalau itu Anda lakukan, apakah itu cukup menghidupi masa pensiun Anda? Ya. Karena kalau kita secara aturan, secara perhitungan finansial, Anda memerlukan 300 kali gaji Anda untuk bisa menikmati pensiun dengan nyaman. Ya, pada saat Anda pensiun, Anda memiliki 300 kali gaji. Kalau gaji Anda 1 juta per bulan, per tahun 1 juta per bulan berarti 10 juta per bulan berarti setahunnya 120 juta. Ya kan? Nah, pada saat Anda nanti pensiun, Anda harus memiliki 300 kali 120 juta tersebut. Ya. Besar amat. Iya, karena itu diperlukan untuk menjadi suatu pokok di deposito sehingga bunganya Anda bisa terima. Ya. Itu kalau Anda mau benar-benar merasa nyaman, tapi setidaknya minimalnya adalah 300 kali dari gaji per bulan Anda, itu minimal sekali. Nah, bagaimana dengan kita mencoba untuk menyiasati itu? Karena hanya mengandalkan gaji UMR Anda yang hanya katakanlah bisa dikatakan standar rata-rata, kalau di Malang 3,5 juta per bulan, untuk mendapatkan penghasilan menjadi 10 juta itu bukan suatu hal yang mudah kalau Anda hanya mengandalkan pekerjaan Anda. Per tahun kenaikan gaji nggak akan lebih dari 15%. Itu pun kalau Anda benar-benar berprestasi di sebuah perusahaan. Setahu saya selama saya masih di manajemen dulu, berkisar 7-8% per tahun itu sudah bagus kenaikan dari gaji karyawan. Gaji pokok ya. Lain dengan komisi dan bonus, itu kan bergantung dengan kinerja. Kalau gaji pokok itu biasanya hanya berkisar 7-8 juta. 7-8%. Ya, kalau berprestasi 15%. Ya. Kalau mungkin seperti saya pernah alami karena perusahaan merger, standar gaji saya di bawah standar gaji yang mengakuisisi, saya bisa naik 35%. Tapi itu suatu kejadian yang mungkin 1 dari sejuta kemungkinan gitu kan. Ya, saya pernah mengalami kenaikan gaji 35% di tahun tersebut setelah akuisisi. Tapi setelah itu kembali lagi ke 7-8%. Nah, karena itu diperlukan kita
bergerak, ya, bergerak untuk menuju ke kuadran kedua, kuadran sebelah kiri dari cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, masuk ke dunia yang namanya self-employed. Kita menjadi employee mendapatkan gaji UMR. Ya kan, kita gunakan pengelolaan anggaran dengan metode 40-30-10 yang 10%-nya ini Anda sisihkan untuk membangun kuadran kedua Anda, membangun kuadran kiri sebelah bawah sebagai self-employed. Anda membangun pipa penghasilan Anda yang kedua. Anda membutuhkan beberapa stream income untuk Anda benar-benar bisa pensiun dengan nyaman, bisa Anda menjalankan pensiun tanpa berpikir uang saya dari mana. Saya mau melakukan ini, saya mau derma ini, saya mau ibadah ini, saya mau bantu ini, saya mau ngasih hadiah cucu saya, itu uang dari mana. Kalau Anda sudah mempunyai banyak stream income, Anda nggak mikir itu lagi. Ya, otomatis legasi akan sudah terbentuk, kita nggak perlu mikirin lagi. Ya, nah dari kemungkinan dan banyak alternatif, ya, dari kita ambil hasil survei Warta Ekonomi tahun 2021, ya, kita abaikan dengan yang sekarang berkembang dalam dunia digital, ya. Baik, kalau Anda mau cepat, Anda mau menghasilkan cepat, Anda masuk ke dunia digital. Ya, tapi dengan income yang hanya menggunakan 10% dari income UMR Anda, ya. Kemudian Anda juga masih harus bekerja selama 12 jam sehari, ya, akan sedikit akan sedikit challenging, ya, buat Anda masuk ke dunia digital. Kecuali Anda memang di pekerjaan sekarang berkecimpung dalam dunia digital di perusahaan itu, ya monggo gitu kan. Tapi untuk mereka-mereka yang saat ini memiliki kendala masuk ke sana, ini solusi yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman. Kita menggunakan survei tahun 2021, ya, bahwa ada beberapa pekerjaan profesi yang memiliki penghasilan besar. Yang pertama adalah distributor network marketing atau MLM, kemudian entertainer, ya, para artis dan sebagainya, kemudian agen asuransi, setelah itu konsultan manajemen, kemudian pengacara, headhunter, pengamat ekonomi, broker properti, ya, dokter spesialis, dan pekerja IT, ya. Itu dikatakan bahwa seorang distributor network marketing yang berhasil bisa berpenghasilan 100 juta sampai 200 juta per bulan. Entertainer itu 15 juta 20 juta per acara. Ya, untuk agen asuransi bisa 1 sampai 2 miliar per tahun. Kemudian konsultan manajemen antara 2,5 miliar 3 miliar per tahun. Pengacara bisa 100 atau bisa 1000 US dollar per jam per kasus, ya. Kemudian headhunter bisa 1 miliar 3 miliar per tahun. Kemudian pengamat ekonomi 100 juta per bulan, broker properti 1-2 miliar per tahun, kemudian dokter spesialis 100 juta per malam, ya, dan pekerja IT itu 10 juta per jam. Itu adalah potensi-potensi peluang yang kita bisa lakukan side hustle, ya, yang kalau mau kerja per jam yaitu bisa sebagai pengerja IT. Kalau Anda punya waktu, ya, untuk mempelajari tentang IT, ya, mungkin Anda nanti di luar jam kerja Anda sisihkan 1 jam Anda melakukan pekerjaan IT, rata-rata Anda dapat 10 juta side income, ya. Tapi itu bukan suatu yang mudah, ya. Nah, kita ambil yang sekarang ada tiga terbesar, 3 tertinggi dalam survei ini adalah distributor MLM atau network marketing, entertainer, dan agen asuransi, ya. Yang nomor 2 entertainer, kalau terus terang saya tidak membahas karena ini butuh bakat, ya. Meskipun kalau memang tidak berbakat, dia butuh latihan keras untuk menghasilkan sebuah kemampuan dia mengentertain, ya, menghibur para audiens, ya. Yang pertama, ya, distributor MLM dan juga agen asuransi
ini bisa dikatakan bisnis yang sebagian besar itu adalah modalnya di modal nekat, modal di tekad yang kuat, modal di semangat, ya, modal ke pantang menyerah, ya. Meskipun kita tahu dalam bisnis kita butuh modal, ya, kita butuh modal, kita butuh waktu, dan kita butuh keahlian, ya, untuk menjadi distributor multi level marketing atau network marketing dan menjadi agen asuransi. Modal uangnya, finansialnya relatif kecil, terjangkau lah, ya, dibandingkan kalau masuk ke industri bisnis UMKM dan sebagainya. Kemudian untuk waktunya itu bisa menggunakan waktu luang setidaknya 1 jam sehari, ya, baik bisnis network marketing, multi level marketing maupun bisnis sebagai agen asuransi, ini bisa 1 jam per hari sebagai side hustle, ya, sebagai pekerjaan paruh waktu, ya. Kemudian untuk keahliannya itu bisa dipelajari sambil jalan karena literasi sudah banyak disiapkan, ya. Sebagian besar untuk network marketing maupun asuransi yang baik, asuransi yang bagus, mereka memiliki sistem pendidikan yang memadai sehingga literasinya cukup untuk Anda mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya bisa sukses di bisnis tersebut. Nah, malam ini kita bicara tentang asuransi, ya. Jadi asuransi ini unik, ya, saya katakan unik, ya. Kenapa dia unik? Karena kita menawarkan harapan, kita menawarkan sebuah janji di masa depan bahwa klien kita, nasabah kita akan menerima sesuatu secara finansial atas beberapa kejadian, ya. Selama ini yang berkembang bahwa yang namanya asuransi jiwa itu hanya dianggap mengalup, ya, hanya dianggap sebagai menggadaikan jiwa untuk mendapatkan penggantian pada saat nasabah tersebut atau tertanggung meninggal dunia. Padahal asuransi jiwa ini meliputi banyak hal. Dalam hal ini ada asuransi kesehatan, ya. Asuransi kesehatan ini masuk dalam kategori asuransi jiwa juga, ya, untuk mengatasi resiko pertama sakit sampai dengan sakit kritis, ya. Saat ini di Indonesia kita beruntung ada BPJS dan ada juga BPJS yang ditanggung sama pemerintah. Jadi untuk resiko pertama, ya, double cover kita sudah ada BPJS, ya. Tapi menunggu kebijakan menteri yang baru, ada kemungkinan BPJS sekarang tidak seperti kemarin, ada beberapa penyakit yang tidak di cover. Jadi diperlukan juga teman-teman untuk mulai mempertimbangkan, mencari tahu asuransi tambahan apa yang dibutuhkan yang tidak di cover dengan BPJS, ya. Kemudian untuk kecelakaan itu sudah di cover dengan jasara harja, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ini harus kita ketahui bahwa proses kecelakaan tunggal itu nggak bisa langsung BPJS, harus jasara harja dulu. Jasara harja kelar baru kalau tidak mencukupi anggarannya bisa diklaimkan ke BPJS. Setahu saya seperti itu, ya. Correct me if I'm wrong, ya. Kalau ada saya salah coba dikoreksi. Kemudian karena kecelakaan bisa menyebabkan cacat, ya. Nah, dari itu cacat bisa kecelakaan juga menyebabkan meninggal muda. Sakit bisa menyebabkan meninggal muda. Ya, kalau kita diberkati, ya, sampai dengan kita memiliki usia panjang, masuk ke risiko kelima yaitu usia lanjut, ya. Jadi itu perlunya sebuah perencanaan keuangan bagi masyarakat, dan inilah yang kita sebagai agen asuransi, sebagai perwakilan ataupun ujung tombak bagi perusahaan asuransi untuk mengedukasi masyarakat, ya, tentang pentingnya memiliki proteksi, ya. Kita tahu kendaraan bermotor ada asuransinya, rumah ada asuransinya, ya. Tapi kalau armada itu dan rumah ada asuransi, ya, tapi yang punya tidak diasuransikan,
Apabila ada terjadi sesuatu dengan yang punya, maka asuransi yang lainnya akan berhenti. Karena itu krusial sekali untuk yang pemilik daripada properti atau mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, itu yang utamanya harus memiliki asuransi yang lebih dibandingkan keluarganya. Mungkin keluarganya lebih kepada asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan agar pada saat terjadi resiko sakit tercover oleh asuransi, dan uang daripada kepala keluarga atau yang tulang punggung keluarga tidak terganggu. Karena tentunya anggaran dana tersebut sudah dianggarkan dong untuk banyak hal. Apabila kepotong untuk membiayai sakit dari salah satu keluarga, rencana yang sudah dibangun bersama kemungkinan akan terkendala. Ya, jadi sebagai agen asuransi tugasnya ada seperti itu. Ya, nah pekerjaan kita sebagai agen asuransi itu sebenarnya kerjanya sebentar. Ya, kerjanya sebentar, hanya 10 menit. Ya, maintenance-nya yang seumur hidup. Ya, maksudnya begini. Kita bertugas, tugas kita adalah sebagai agen asuransi mengcover ataupun mengedukasi masyarakat untuk bisa mengetahui apa saja yang di-cover dalam kehidupannya. Yaitu meliputi sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal muda, dan usia lanjut. Ya. Dan itu juga harus suatu yang asuransi itu sudah sekarang menjadi kebutuhan pokok, urgent. Proteksi itu urgent. Ya. Karena segala sesuatu sekarang ini kalau tidak diproteksi, maka apabila terjadi sesuatu ambiar semua rencana. Ya. Jadi kita harus mulai aware bahwa proteksi ini penting buat masyarakat. Dan tugas seorang agen asuransi adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya itu. Ya, itu juga kenapa pemerintah mewajibkan warga negara memiliki BPJS. Karena BPJS itu akan meringankan beban negara untuk bisa mengayomi masyarakat. Ya, karena nanti beban negara dilimpahkan kepada perusahaan negara yang namanya BPJS untuk mengcovernya, karena BPJS adalah sebuah perusahaan asuransi milik negara. Makanya aturan dari BPJS agak sedikit berbeda dengan aturan di perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Ya. Nah, kok asuransi gitu kan? Kalau kita ngomong jujur, tidak ada ya, tidak ada, bahkan tidak ada masyarakat yang dari awal, dari kecil bercita-cita jadi agen asuransi. Gak ada, hampir nggak ada, hampir apa ya? Bisa dibilang hanya kecil lah orang yang dari kecil mungkin mau pengen jadi agen asuransi. Mungkin yang punya om atau tante atau saudara yang sudah sukses agen asuransi, mungkin mereka mau mulai bercita-cita pengen menjadi suatu saat jadi agen asuransi. Tapi secara umum, ya karena 90% masyarakat Indonesia pun belum berasuransi, sehingga secara umum sangat sedikit orang yang bercita-cita, bahkan hampir nggak ada, bercita-cita untuk menjadi agen asuransi. Ya, tapi faktanya banyak agen asuransi yang akhirnya meninggalkan pekerjaan utamanya untuk tekun dan 100% menghidupi keluarganya dan masa depannya dari industri asuransi. Nah, seperti tadi disampaikan survei, ya, potensi daripada bisnis ini cukup besar. Ya, 1-2 miliar per tahun itu bukan angka yang kecil. Ya, dengan berbagai reward segala macam ya. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke industri ini, teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya cukup menarik industri asuransi ini. Ya. Nah, itu adalah yang menyebabkan
bisnis ini unik. Bisnis ini memiliki potensi yang luar biasa dalam sudut sebagai dalam hal menghasilkan secara finansial. Tapi entry barrier-nya atau peluang untuk kita masuk sebagai pebisnis asuransi, dalam hal ini sebagai agen asuransi, itu sangat mudah. Ya, Anda nggak akan diseleksi ikut seperti di melakukan wawancara kalau Anda ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Ya, wawancara ada, seleksi ada, tapi sangat simple. Ya, motivasi Anda yang dipentingkan di sini. Ya, tapi sama dengan yang seperti kita sampaikan kemarin bahwa dalam industri ini, dalam kita menjalankan bisnis ini dan ingin mencapai passive income dengan bisnis ini, itu harus beda caranya dibanding mereka yang masuk hanya sekedar masuk untuk mengisi waktu luang. Ya ada loh ya yang ikut masuk sini hanya sekedar ngisi masuk waktu luang, ya biar nggak jenuh di rumah sendiri. Ada ya, bahkan di industri lain pun ada yang seperti itu. Tapi kalau Anda serius, Anda harus merubah mindset Anda. Anda harus menaklukkan mental block Anda. Anda harus memenuhi 3 hal ini: modal, waktu, dan keterampilan. Anda harus cari solusi bagaimana agar modalnya 250.000 per bulan cukup untuk memulai. Waktu 1 jam per hari cukup. Keterampilan sambil jalan bisa diambil. Berarti siapapun yang Anda memiliki gaji UMR minimal bisa menjalankan usaha ini. Oke, sebelumnya coba saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya sudah mampir, yang sudah menyapa saya. Ada Bu Tuti, Lestari Jaya, ada Hamba Allah, ada Kair Collection, ada Yusi, ada Yunita Janas ya. Salam kenal, terima kasih. Bornas Sunik 2, Modest Mimin, kemudian ada user 19048712818 ya, saya nggak tahu namanya siapa. Ada Diah Sunario, ada Dekik, ada Mikensi, ada Shiva Ikutom, dan ada Ibu Tini, ada Anggrek Ungu, Syawal, Rasyamah Kurhani, ada user 12519058197, ada Ibu Hartini, Ibu Harti, ada Hafni Dijerevani, ada Bumus ya, dan ada Max Food Official ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mampir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang kita lanjut yang dagingnya. Berapa sih peluangnya? Bisa dapat berapa dan gimana sih ya? Nah, seperti tadi katakan, bisnis ini simple. Dalam menjalankan bisnis ini simple. Kerjanya tuh sangat simple, hanya butuh 10 menit kurang lebih, 8 sampai 10 menit. Ya, Anda sampaikan bahwa kita memiliki resiko ya, sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal muda, dan usia lanjut. Ya. Kemudian dari itu kita tahu bahwa resiko-resiko ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap ini. Ya, tidak ada yang ingin kena, tapi kalau ini datang nggak bisa ditolak. Ya, kemudian kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi resiko ini, di mana kita menghadapinya, dan siapa di antara kita yang akan kena duluan. Ya. Tapi kalau salah satu dari kita kena, ya, itu akan terjadi sebuah biaya atau memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ya, sakit kritis ya, itu butuh biaya yang cukup tinggi. Kecelakaan juga, cacat tetap, meninggal muda ya, itu biaya juga ya, biaya untuk penguburannya ya, kalau atau pulasarannya, biaya kalau mungkin di Indonesia ini ada untuk
berapa seminggu 7 harinya, 100 hari bla bla sampai geblak satu dan sebagainya, itu biaya. Apa itu disiapkan? Itu biaya. Nah sekarang masalahnya kita pengen biayanya itu keluar dari kantong kita sendiri atau dari pihak ketiga, dalam hal ini asuransi. Ya. Dan resiko-resiko ini dekat sekali dengan kita. Ya, pernah dengar kan kalau pada mungkin reuni di dalam grup-grup alumni, tiba-tiba ada himbauan atau minta bantuannya karena ada saudara kita yang membutuhkan bantuan karena sedang ada di sekitar kita. Ya, kalau risiko ini ada di bulan, nggak akan kena kita. Ya, nah kemudian ini juga ada hal-hal yang kita perlukan, bahwa kalau kita sebagai orang tua ditanya, kita sayang kepada anak-anak kita itu seumur hidup kita atau seumur hidup mereka? Ya, tentunya seumur hidup mereka. Jadi kita juga menyayangi mereka bahkan pada saat kita sudah tidak ada nantinya. Karena itu kita nggak ingin kan menyulitkan mereka. Tentunya kita mengharapkan, kita harus menyiapkan pada mereka bahwa pada saat terjadi sesuatu terhadap kita, maka mereka siap, mereka tidak terbebani, mereka tidak merasa kesulitan saat kita tidak ada. Ya, itu kurang lebih yang kita sampaikan kepada klien-klien kita. Dan ini nggak butuh waktu, kurang lebih nggak sampai 10 menit ya. Nanti detailnya seperti apa, tata caranya, segala macam, sales stocknya kita akan ajarkan saat kita teman-teman memang sudah bergabung. Ini sekilas saja ya. Nah kemudian berapa sih kurang lebihnya kita dapat dengan seperti itu? Ini agak serius ya. Jadi kalau ada yang mau dicatat, dicatat ya. Dagingnya di sini, dagingnya. Kita asumsikan bahwa teman-teman menggunakan 10% dari gaji UMR. Kalau Anda ada di Kediri sekarang, gaji UMR 2,5 juta, berarti Anda sisihkan 250.000. Kalau Anda di Kota Malang dengan 3,5 juta, Anda sisihkan 350.000. Ya, 10% daripada gaji UMR Anda ini pertama kali Anda gunakan untuk registrasi, untuk mendapatkan lisensi dari AAJI dan AASI. Wajib hukumnya bagi seorang agen asuransi memiliki lisensi minimal dari AAJI, ya, dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk bisa menjual produk-produk konvensional, termasuk di dalamnya produk unit link. Tapi untuk produk-produk syariah, Anda memerlukan lisensi untuk menawarkan produk-produk asuransi syariah. Anda perlu lisensi yang dikeluarkan oleh AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Dan inilah lembaga resmi, lembaga negara, lembaga yang mewakili negara untuk mengeluarkan lisensi, izin kepada kita, memberikan izin pada kita untuk menawarkan asuransi, karena kita berkecimpung dalam mengkolek dana masyarakat dan semua yang nanti dalam pengawasan OJK. Ya. Dan untuk bulan-bulan berikutnya 10% ini Anda gunakan sebagai biaya operasional Anda. Ya, buat transport, buat makan, buat ngopi saat mau kumpul-kumpul. Nah, karena bisnis asuransi ini adalah walking, talking, money coming. Jalan-jalan, ketemu orang, bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, dari sanalah income akan datang. Oke? Nah, kemudian Anda sisihkan, itu modal ya. Modalnya sudah. Kita bicara tentang waktu. Anda sisihkan waktu minimal 1 jam sehari. Ya, 1 jam sehari. Kalau Anda butuh 10 menit untuk Anda bekerja, mempresentasikan resiko kepada masyarakat, 1 jam ada 60 menit, berarti ada 6 kali seharusnya. Tapi kan ada jeda waktu kita antar ketemu, kemudian waktu transport perjalanan dan sebagainya. Anggap dalam 1 jam Anda ketemu 2 orang aja.
Ya, Anda ketemu 2 orang. Jadi dalam 1 jam Anda ketemu 2 orang, berarti itu sepertiga dari potensi. Potensinya kan harusnya ketemu 6 orang nih, tapi sepertiganya Anda ketemu 2 orang. Ya, nah dalam 1 tahun itu ada, kalau perharinya 1 jam, dalam 1 tahun ada 365 hari, maka totalnya ada 21.900 menit. Ya, karena kita butuh 10 menit per per presentasi, Anda dalam 1 tahun itu berpeluang untuk menemui 2190 prospek. Ya, kalau 1 jamnya ketemu 6 orang. Tapi karena deal kita tadi 1 jamnya ketemu 2 orang, sepertiganya, maka sepertiga dari 2190 prospek itu sama dengan 730 prospek. Jadi dalam 1 tahun, kalau Anda menjalankan ini rutin, setiap hari Anda ketemu 2 orang, dan Anda gunakan 1 jam Anda untuk mempresentasikan produk asuransi ini kepada mereka, maka Anda akan bertemu dengan 730 prospek dalam 1 tahun. Ya, anggap saja dari 730 prospek ini hanya 10% yang mau mengajukan polis asuransi kepada Anda. Kenapa mengajukan? Karena polis asuransi tidak bisa dibeli. Harus diajukan, karena nanti ada proses evaluasi, ada proses uji apakah layak atau tidak diasuransikan. Ya, anggaplah prospek Anda ini yang layak, yang mengajukan, dan kemudian layak adalah 10%-nya, yaitu 73 orang dalam 1 tahun. Ya, anggap masing-masing itu, ya, kita mengambil prospek yang berkualitas, mereka adalah orang yang sudah jelas, dan kita sudah jelaskan mereka paham asuransi dan mereka tahu bahwa itu penting. Ya, mereka mengambil polis asuransi yang memiliki premi 12 juta per tahun, dibayar tahunan. Ya, makanya dalam 1 tahun ini Anda mendapatkan 73 nasabah yang masing-masing membayar premi sebesar 12 juta per tahun. Jadi totalnya dalam 1 tahun ini Anda sudah menghasilkan premi, ya. Anda menghasilkan yang namanya first year premium atau FYP, TPIF, ya. First year premium, premi tahun pertama kepada perusahaan yang diberikan pada perusahaan sebesar 876 juta. Ya, 876 juta. Nah, produk yang dengan premi 12 juta ini kalau di perusahaan yang ada, yang saya sekarang bernaung, itu komisinya 20%. Ya, 20% dari 876 juta itu adalah 175 juta. Jadi dalam tahun ini Anda berpotensi mendapatkan income sebesar 175 juta sebelum pajak. Ya. Nah, kalau kita rata-ratakan per tahun, ya, kita anggap ini 1 tahun sudah berlalu. Kemudian di Januari atau Februari tahun 2026, rata-rata penghasilan Anda di 2025 ini adalah 14,6 juta. Nah, apakah 14,6 juta ini buat Anda yang saat ini berpenghasilan UMR ini worth it? Apakah ini suatu yang berarti buat Anda atau tidak? Itu keputusan ada di tangan Anda. Ya. By the way, dengan Anda mencapai first year premium 876 juta ini, Anda qualified untuk masuk ke dalam sebuah tim yang bernama MDRT, Million Dollar Round Table. Ini sebuah tim yang eksklusif, ya, yang diakui secara internasional dan memiliki berbagai kelebihan dan juga berbagai reward perjalanan ke seluruh baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Ya, jadi peluangnya itu dengan hanya Anda menyisihkan 1 jam sehari, ketemu 2 orang, ya, kemudian Anda memiliki uang untuk modal operasional Anda 250.000 kalau Anda orang Kediri, 350.000 kalau Anda orang Malang, ya 10% gaji UMR, ya, Anda lakukan per jam, Anda lakukan konsisten, Anda berpeluang untuk nanti, ya, di akhir tahun ini, ya, di Januari 2026 Anda akan menerima 175 juta totalnya, sehingga kalau di rata-rata Anda dapatkan 14,6 juta per bulan. Karena komisi daripada agen asuransi itu biasanya 5 tahun. Tahun pertama itu 20%, kalau produk ini ya. Tahun kedua 10%, tahun ketiga, keempat, kelima itu 5%. Jadi kalau tahun pertama ini Anda dapat 14,6 juta dari closing yang Anda lakukan, di tahun depan tanpa Anda melakukan produksi, tanpa Anda menjual lagi, Anda akan menerima komisi tahun kedua sebesar 7,3 juta per bulan. Menarik? Ya. Menarik atau tidak itu Anda yang memutuskan, ya. Dan itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa DM saya, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Bagi yang di Malang yang mau tahu lebih jauh, kita bisa ketemu ya. Kita bisa janjian untuk tatap muka, kita bisa ketemu di kantor biar tahu bahwa ini ada kantornya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu untuk tema kita hari ini. Untuk besok kita bicara lebih detail tentang network marketing. Di mana peluangnya? Kita bicara daging besok. Hitung-hitungan kita bicara. Ya, ilustrasi seperti hari ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Banyak cinta untuk kerabat Rasipa dimanapun berada dan juga teman-teman TikTok saya. Dan salam yang paling manis buat yang samping teman-teman. Tetap semangat. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye now.